Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan tentang materi pokok bahasan mata pelajaran fikih MA kelas 12 semester 1 kurikulum 2013. Yang pertama, pengertian usul fikih. Usul fikih merupakan gabungan dari dua kata, yakni usul yang berarti pokok dan fikih yang berarti paham. Yang kedua, objek kajian usul fikih yaitu dari dalil syarak dari segi penunjukan kepada suatu hukum secara global. Selanjutnya, tujuan dan urgensi usul fikih. Tujuan mempelajari ilmu usul fikih adalah untuk mengaplikasikan kaidah-kaidah dan teori-teori usul fikih terhadap dalil-dalil yang spesifik. Berdasarkan kaidah-kaidah usul fikih dan pembahasannya, maka nas syarak akan dapat dipahami dan hukum-hukum yang terkandung di dalamnya dapat diketahui. Lalu perbedaan fikih dan usul fikih. Fikih adalah ilmu yang membahas tentang hukum-hukum praktis yang penetapannya diupayakan melalui pemahaman yang mendalam terhadap dalil syarak yang terperinci. Sedangkan usul fikih adalah ilmu tentang kaidah-kaidah dan pembahasan yang dijadikan sarana untuk menemukan hukum-hukum syarak mengenai suatu perbuatan dari dalil-dalilnya yang spesifik. Yang B adalah konsep sumber mutafaq dan mukhtalaf. Pertama, sumber hukum Islam yang mutafaq atau yang disepakati. Yang pertama, Al-Quran. Al-Quran ialah wahyu yang berupa kalamullah yang diamanatkan kepada malaikat Jibril disampaikan kepada Nabi Muhammad. Isinya tak dapat ditandingi oleh siapapun dan diturunkan secara bertahap, lalu disampaikan kepada umatnya dengan jalan mutawatir dan dimushafkan serta membacanya dihukumkan sebagai suatu ibadah. Yang kedua yaitu sunnah. Pengertian sunnah secara etimologi adalah jalan yang biasa dilalui atau suatu cara yang selalu dilakukan tanpa mempermasalahkan apakah jalan atau cara tersebut baik atau buruk. Lalu selanjutnya ijma. Menurut bahasa Arab berarti kesepakatan atau sependapat tentang suatu hal. Menurut istilah ialah kesepakatan mujtahid umat Islam tentang hukum syarak pada suatu masa tertentu dari suatu peristiwa yang telah terjadi setelah Rasulullah SAW meninggal dunia. Yang terakhir yaitu qiyas. Qiyas secara etimologi berarti ukuran, membandingkan atau menyamakan sesuatu dengan yang lain. Qiyas ialah menghubungkan atau memberlakukan ketentuan hukum sesuatu persoalan yang sudah ada ketetapannya di dalam nas kepada persoalan baru karena keduanya mempunyai persamaan ilat. Yang kedua, sumber hukum Islam yang mutalaf atau tidak disepakati, yaitu istihsan. Istihsan menurut bahasa berarti menganggap sesuatu itu baik, sedangkan menurut istilah, istihsan adalah berpalingnya seorang mujtahid dari penggunaan qiyas yang nyata kepada qiyas yang samar, dan dari hukum umum kepada hukum pengecualian karena ada dalil yang menurut logika membenarkannya. Lalu B, mursalah. Maslahah mursalah terdiri dari dua kata, yaitu maslahat dan mursalah. Pengertian maslahat secara etimologi adalah upaya mengambil manfaat dan menghilangkan mudarat. Dari sini dapat dipahami bahwa maslahah memiliki dua tema, yaitu ijabi dan salbi. Terkadang maslahah ini ditinjau dari aspek ijabnya dan menjadi qarinah menghilangkan mafsadat. Lalu yang C, istishab. Menurut bahasa ialah membawa atau menemani. Pengertian istishab adalah penetapan hukum terhadap suatu perkara di masa berikutnya atas dasar hukum itu telah berlaku sebelumnya karena tidak adanya suatu hal yang mengharuskan terjadinya perubahan atas hukum tersebut. Yang selanjutnya adalah saddu dzara'i, terdiri dari dua perkara, yaitu sad dan zari'ah. Sad berarti menghalang, hambatan atau sambatan, dengan zari'ah berarti jalan atau perantara. Maksudnya menghambat atau menghalangi atau menyumbat suatu jalan yang menuju pada kerusakan atau maksiat. Lalu selanjutnya urf. Urf merupakan menurut bahasa berarti mengetahui, kemudian dipakai dalam arti sesuatu yang dapat diketahui, dikenal, dianggap baik, dan diterima oleh pikiran yang sehat. Lalu yang terakhir syar'um man qablana. Syar'um man qablana adalah syariat yang dibawa para rasul terdahulu sebelum diutus Nabi Muhammad SAW yang menjadi petunjuk bagi kaumnya, seperti syariat Nabi Ibrahim AS, syariat Nabi Musa, syariat Nabi Daud, syariat Nabi Isa, dan lain sebagainya. Pada syariat yang diperuntukkan oleh Allah SWT bagi umat-umat terdahulu mempunyai asas yang sama dengan syariat yang diperuntukkan bagi umat Muhammad SAW. Baik, yang selanjutnya yaitu konsep ijtihad dan bermadhab.
ijtihad sendiri merupakan proses penetapan hukum syariat dengan mencurahkan seluruh pikiran dan tenaga secara bersungguh-sungguh, di mana ijtihad ini merupakan salah satu metode yang digunakan untuk menggali sumber hukum Islam, baik itu melalui dalil yang jelas maupun isyarat, yang mana terdapat dalam Quran Surat An-Nisa ayat 59, yang mana ayat ini itu menjelaskan bahwa Allah itu memerintahkan untuk selalu mengembalikan setiap terjadi perbedaan pendapat kepada Allah dan Rasul-Nya. Secara umum, hukum ijtihad itu wajib bagi seorang yang sudah mencapai tingkat faqih atau mujtahid, yang mana kalau mereka itu belum mencapai kedudukan faqih, maka dianjurkan kepada mereka itu untuk bermadhab. Ijtihad sendiri berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, yang mana kita ketahui itu bahwa awal perkembangan Islam, sumber hukum Islam yang digunakan Rasulullah itu Al-Quran dan Sunnah. Tetapi pada masa Rasul, ijtihad itu juga sudah muncul, tapi belum banyak variasi. Nah, kemudian pada para sahabat, tabi'in, dan generasi selanjutnya, ijtihad itu sudah mulai bervariasi. Kegiatan ijtihad pada masa tabi'in sendiri itu dianggap sebagai perantara antara ijtihad pada masa sahabat dengan ijtihad pada masa imam mazhab. Hal ini karena tabi'in itu telah dirintis usaha ijtihad yang kemudian itu dikembangkan dengan sistematisnya pada masa imam mazhab. Mazhab sendiri di sini diartikan sebagai jalan yang ditempuh seorang mujtahid dengan menggunakan ilmu usul dan metode tertentu untuk menghasilkan suatu pendapat tentang hukum. Nah, tokoh mujtahidnya ini dinamakan dengan imam mazhab, di mana pendapat tentang hukum hasil temuan imam mazhab ini akan disampaikan kepada umat dalam bentuk fatwa untuk dipelajari, diikuti, dan diamalkan oleh orang-orang yang kemudian nantinya menjadi murid dan pengikutnya secara tetap. Nah, kemudian para murid dan pengikut imam ini itu menyebarkan luas dalam belahan bumi. Untuk menjadi seorang mujtahid itu ada beberapa syarat. Yang pertama itu Islam dan merdeka. Yang kedua itu balik dan berakal dan mempunyai intelijensi yang tinggi. Yang ketiga itu mengetahui dalil nakliyah dan kehujahannya. Yang keempat itu dapat berbahasa Arab dan berbagai disiplin ilmu yang berkaitan dengan bahasa. Yang kelima yaitu mengetahui ayat dan hadis yang berhubungan dan hukum, meskipun dia tidak menghafalnya. Yang keenam yaitu mengetahui ilmu usul fikih. Yang ketujuh yaitu mengetahui nasih dan mansukh. Yang kedelapan itu mengetahui permasalahan yang sudah ditetapkan melalui ijma ulama. Yang kedelapan itu mengetahui sebab turun suatu ayat dan sebab turunnya suatu hadis. Yang ke-10 itu mengetahui mana hadis sahih dan hadis dhaif. Mujtahid sendiri memiliki beberapa tingkatan, yaitu yang pertama mujtahid mutlak, yang kedua itu mujtahid muntasib, yang ketiga itu mujtahid fil mazhab, dan yang keempat itu mujtahid tarjih, yang kelima itu mujtahid fatwa. Selanjutnya yaitu mazhab. Mazhab itu merupakan ijtihad seseorang imam dalam memahami sesuatu hukum fikih, yang mana pada dasarnya itu mazhab itu timbul antara lain karena perbedaan dalam memahami Al-Quran dan Al-Hadis yang tidak bersifat absolut. Dalam fikih atau hukum sendiri terdapat 4 mazhab besar, yaitu yang pertama mazhab Hanafi atau Hanafiyah yang didirikan oleh Nu'man bin Sabit. Beliau diberi gelar Abu Hanifah karena dia itu sungguh-sungguh dalam beribadah sejak masa kecilnya dan berakhlak mulia serta menjauhi perbuatan dosa dan keji. Yang selanjutnya itu mazhab Maliki atau Malikiyah yang didirikan oleh Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir al-Ashbi, yang mana pemikiran mazhab Maliki ini banyak dipengaruhi oleh sunnah yang cenderung tekstual dalam usul fikih, dan beliau itu banyak menggunakan masalah mursalah. Beliau juga termasuk seorang periwayat hadis
dan dikenal sebagai seorang mufti dalam mengatasi kasus yang dihadapi. Yang selanjutnya yaitu mazhab Syafi'i atau Syafi'iyah yang didirikan oleh Muhammad bin Idris Al-Syafi'i bin Utsman bin Syafi'i Al-Hishami Al-Quraisy Al-Mutalibi, yang mana corak pemikiran mazhab Syafi'i ini tentang konvergensi atau pertemuan antara tradisionalis dan rasionalis atau moderat, di mana Imam Syafi'i ini tidak hanya berpegang pada Al-Quran, Sunnah, dan Ijma', tetapi juga pada Qiyas. Yang terakhir yaitu mazhab Hambali atau Hanabiyah, didirikan oleh Ahmad bin Muhammad bin Hambal atau Imam Hambali, yang mana corak pemikirannya itu tradisionalis atau fundamental, di mana ia itu berdasar pada Al-Quran, Sunnah, dan pendapat sahabat. Selain itu dia juga menggunakan hadis mursal dan qiyas jika terpaksa. Dalam bermadzhab sendiri itu ada beberapa klasifikasi, yaitu yang pertama taklid. Taklid ini yaitu menerima suatu ucapan orang lain serta memegang suatu hukum agama dengan tidak mengetahui keterangan-keterangan dan alasan-alasannya. Yang mana imam mazhab itu memberikan pendapat bahwa mereka itu menganjurkan umat Islam untuk tidak bertaklid, tetapi mereka menganjurkan umat Islam itu untuk ittiba. Yang kedua yaitu ittiba. Ittiba ini merupakan mengikuti perkataan orang yang mengatakan, sedangkan engkau mengetahui atas dasar apa ia berpendapat demikian. Yang ketiga yaitu talfik, yang mana kebanyakan literatur itu mendefinisikan talfik dengan dalilnya orang yang minta fatwa kepada imam mujtahid lain dalam masalah lain. Hukum talfik ini juga tergantung kepada motivasi dalam melakukan talfik tersebut, di mana motivasi ini diukur dengan kemaslahatan yang bersifat umum. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya terkait dengan pembagian hukum syara, ya, hukum syara dan pembagiannya, dan kemudian qaidatul khamsah, seperti itu. Oke, yang pertama ya, pembagian hukum syara ya. Konsep hukum syara dan pembagiannya ya. Pengertian hukum syara ya. Hukum syara secara etimologi berarti mencegah atau memutuskan. Menurut terminologi hukum berarti hukum berarti kitab atau kalam Allah yang mengatur amal perbuatan orang mukallaf, baik berupa iqtidak perintah, takhyir, dan wad'i. Langsung saja pembagiannya dari hukum syara ada dua ya, hukum taklifi dan hukum wad'i. Hukum taklifi adalah ketentuan-ketentuan Allah dan Rasulnya yang berhubungan langsung dengan perbuatan mukallaf, baik dalam bentuk perintah, anjuran untuk melakukan larangan, anjuran untuk tidak melakukan, atau dalam bentuk memberi kebebasan memilih untuk berbuat atau tidak berbuat. Adapun hukum yang berhubungan dengan hukum taklifi itu terbagi menjadi 5 bentuk ya. Ada ijab, ada nadob, ada ijab atau mewajibkan, terus nadob atau anjuran untuk melakukan, tahrim atau melarang, karohah yaitu ayat-ayat hadis yang menganjurkan untuk meninggalkan suatu perbuatan, dan yang kelima yaitu ibahah. Pembagian hukum syara yang kedua yaitu wad'i ya. Hukum wad'i adalah ketentuan syariat dalam bentuk menetapkan sesuatu sebagai sebab, sebagai syarat, dan sebagai mani. Jadi hukum wad'i itu terbagi menjadi 3 ya. Ada sebab, syarat, dan mani, seperti itu. Oke, saya lanjutkan ya. Konsep al-qawaidul khamsah ya. Qawaidul khamsah. Namanya khamsah itu 5, nanti qawaid tadi qaidah 5. Ada 5 ya. Yang pertama yaitu al-umuru bimaqasidiha. Segala perkara tergantung pada tujuannya. Kaidah pertama ini membawa maksud setiap urusan dinilai berdasarkan tujuan atau niatnya. Seperti halnya contoh pada sholat ya. Yang dimaksud dengan
sholat yang dimaksud dengan niat adalah bermaksud di dalam hati dan disertakan dengan takbiratul ihram, karena takbiratul ihram adalah perbuatan dalam sholat. Jadi al-umuru bima soqosidiha, di situ segala sesuatu itu tergantung pada niatnya, kurang lebih seperti itu. Nah, seperti hanya contoh lagi pada muamalah, apabila seorang membeli anggur dengan niat memakan atau menjual, maka hukumnya boleh. Akan tetapi apabila ia membeli dengan tujuan niat menjadi khamar, maka itu tidak boleh. Jadi segala sesuatu itu pada tujuannya, atau al-umuru bimaqasidiha, seperti itu ya. Kemudian yang kedua, al-yaqinu la yuzalu bisak. Al-yaqinu la yuzalu bisak, kaidah yang kedua, keyakinan tidak dapat dihapuskan dengan keraguan. Kaidah fikih yang kedua adalah kaidah tentang keyakinan dan keraguan ya. Seperti halnya contoh, apabila seorang telah meyakini terhadap suatu perkara, maka telah diyakini itu tidak dapat dihilangkan dengan keraguannya. Kurang lebih seperti itu kaidahnya. Seperti contoh, jika seorang membeli mobil, kemudian ia mengatakan bahwa mobil yang dibeli itu cacat dan ia ingin mengembalikannya, lalu penjual menolak ucapan pembeli yang mengatakan adanya cacat itu, maka si pembeli tidak boleh mengembalikannya. Karena apa? Karena pada asalnya mobil itu yakin dalam keadaan baik. Cacat tidak boleh ditetapkan dengan adanya keraguan, sebab yang yakin tidak boleh dihapuskan oleh keraguan. Seperti itu, al-yaqinu la yuzalu bisak. Keyakinan tidak dapat dihapuskan dengan keraguan. Yang kedua, yang ketiga, al-masyaqqah tajlibu taysir, kesulitan menuntut kemudahan. Kesulitan itu menuntut dari sebuah kemudahan. Kesulitan menyebabkan adanya kemudahan ya. Maksudnya adalah hukum-hukum syariah didasarkan atas kenyamanan, keringanan, dan menghilangkan kesulitan. Seperti halnya contoh ya, langsung saja contoh. Seperti halnya contoh sedang dalam keadaan pepergian, itu boleh mengqashar sholat, buka puasa, dan meninggalkan sholat Jumat. Seperti itu. Karena apa? Yaitu tadi kaidah yang ketiga itu tadi, al-masyaqqah tajlibu taysir, kesulitan menuntut kemudahan. Seperti itu ya. Seperti contoh dalam perjalanan seperti itu. Terus kemudian yang terakhir, yang keempat ya, masih yang keempat, al-dhararu yuzahlu, kemadorotan atau bahaya itu wajib dihilangkan. Doror adalah kesulitan yang sangat menentukan eksistensi manusia. Karena ia tidak diselesaikan, maka akan mengancam agama, jiwa, nasab, harta, serta kehormatan manusia. Contohnya dalam kaidah ini ya, kebolehan memakan bangkai babi bagi seseorang yang hanya memakannya itu untuk mempertahankan hidup, tidak lebih-lebih. Jadi kenapa? Yaitu tadi ad-dhararu yuzalu, kemadorotan atau bahaya itu wajib dihilangkan. Mati itu kemadorotan, maka harus dihilangkan, walaupun itu dengan memakan daging babi, seperti itu. Yang terakhir yaitu al-adatul muhakkamah, adat menjadi kebiasaan, atau adat kebiasaan dijadikan hukum. Adat menjadi kebiasaan hukum, adat dijadikan pijakan hukum. Kaidah fikih kelima tentang adat atau kebiasaan, seperti halnya contoh ya. Contoh, cacat pada barang yang dibeli adalah disesuaikan dengan adat kebiasaan yang berlaku di kalangan masyarakat. Maka apa yang dipandang masyarakat sebagai cacat itu adalah cacat yang karenanya barang itu dikembalikan. Tetapi jika itu tidak dipandang oleh masyarakat sebagai cacat, maka barang yang dibeli tidak dapat dikembalikan. Seperti itu. Cukup itu presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.